Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Gombak, yang saya hormati rekan-rekan guru semua. Terima kasih telah memberikan kami waktu dan ruang dan telah menyediakan waktu juga untuk mendukung kami dalam aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani. Jadi salah satu aksi nyata adalah sosialisasi, ya, diseminasi tentang satu topik dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baik, jadi sebagai pertanyaan pengantar, sebagai refleksi untuk kita bersama, saya mau menanyakan kepada rekan-rekan bagaimana tanggapan dari teman-teman atas pertanyaan yang saya sajikan. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan yang kita berbicara dalam konteks yang kecil di kelas dan di sekolah untuk konteks yang lebih luas? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di kelas atau di sekolah menurut Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Putri. Agar menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan kalau di dalam kelas. Iya, baik, terima kasih. Pembelajaran yang menyenangkan. Ada lagi, teman-teman? Baik, apa pentingnya menciptakan suasana positif? Tentu saja menciptakan suasana positif itu penting ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Pak Beri. Untuk mendapatkan kenyamanan selama berada di lingkungan sekolah atau di kelas. Iya, benar sekali. Untuk mendapatkan kenyamanan, ya, di lingkungan sekolah atau juga di lingkungan kelas. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Ya, jadi sebagai seorang pendidik, kita guru, dan mungkin juga sebagai seorang pimpinan, ya, kepala sekolah, menurut teman-teman atau menurut Bapak, bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Silakan. Dan saya dengan mentaati aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga pendidikan sekolah. Mentaati aturan yang sudah dibuat oleh lembaga. Oke, mungkin ada lagi Bapak pimpinan. Pimpinan tidak boleh terlambat. Karena terlambat. Ada lagi? Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak. Menciptakan keyakinan, terutama dari dalam diri sendiri, bahwa misalnya terlambat itu adalah hal yang salah. Oke, terima kasih. Berarti menumbuhkan keyakinan dalam diri sendiri untuk disiplin waktu. Ya. Menciptakan, ya, dari Bapak pimpinan, menciptakan pola perilaku baik, ya, berarti pola perilaku positif. Ya. Oh ya, silakan Ibu Edi. Baik, kalau dari saya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah menurut saya dengan berkomunikasi rileks, berinteraksi dengan sesama dan juga kepada peserta didik dengan suasana yang rileks dan bersahabat. Ya, menciptakan suasana yang rileks berarti tanpa tekanan, yang menyenangkan. Ya, oke, terima kasih.
Yang ketiga, oh masih ada lagi, oh ya silakan Ibu Martina. Kalau dari saya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu misalnya memberikan solusi yang baik tanpa memberikan tekanan atau diskriminasi kepada siswa yang membuat masalah, misalnya seperti yang kasus pertengkaran kemarin antara siswa itu, kita tidak memberikan diskriminasi kepada yang membuat kesalahan itu, tapi kita memberikan solusi yang baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Martina dan juga teman-teman yang lain. Oke, berikutnya. Jadi ini ada pertanyaan pengantar sebagai bentuk refleksi untuk kita bersama. Bagaimana penerapan disiplin saat di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Jika belum, apa menurut Anda yang hal-hal yang mungkin harus kita perbaiki atau kita kembangkan? Apakah penerapan disiplin di sini di sekolah kita sudah diterapkan dengan efektif? Yang itu dulu. Silakan Ibu Fani. Kalau menurut saya di sekolah kita sekarang ini belum terlalu terapkan efektif. Mengapa? Karena selama ini anak-anak kita, anak-anak didik kita ataupun kita sendiri belum begitu disiplin untuk mengenai aturan dalam sekolah. Tentunya disiplin itu sendiri, disiplin waktu, pakaian. Baik, terima kasih. Berarti menurut Ibu penerapannya belum efektif ya. Oh masih ada lagi. Ya silakan Ibu Martina. Dari saya untuk disiplinnya selama ini mungkin belum terlalu efektif. Mungkin sedikit dari saya itu mungkin lebih ke motivasi intensifnya itu. Bagaimana kita sebagai seorang guru, terlebih khusus ini saya bicara saya sendiri, bagaimana saya bisa melihat kembali apakah yang selama ini saya lakukan ini apakah sudah disiplin atau tidak, itu kembali ke diri sendiri. Dan setelah kita melihat ke diri sendiri apakah kita sudah disiplin, baru di situ kita bisa mengajak siswa kita untuk berdisiplin. Oke, baik. Berarti harus ada motivasi intrinsik dalam diri kita, dimulai dari kita agar kita bisa mempengaruhi hal baik pada siswa-siswa kita. Ya. Apa menurut Anda yang masih perlu diperbaiki atau dikembang? Apakah ada yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Perlu diperbaiki dan juga perlu dikembangkan. Berarti dalam hal positif disiplin tadi berarti perlu diperbaiki dan juga perlu untuk dikembangkan. Oke, baik, terima kasih. Baik, jadi ada beberapa poin dalam topik tentang budaya positif, yaitu paradigma belajar. Di sini saya menyampaikan juga nilai dan peran guru, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan juga keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, jadi di sini saya mengantar dari teori Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun anak didik agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kata kuncinya adalah kita menuntun anak. Menuntun untuk apa Bapak Ibu? Ya supaya anak itu dia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di situ menuntun tadi dengan tujuan bahwa anak itu harus selamat dan bahagia. Yang berikutnya juga beliau menekankan akan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Ya, dalam proses pembelajaran dan pentingnya memerdekakan kemerdekaan belajar bagi anak. Di sini sedikit tentang kodrat alam, yang mungkin ini
teman-teman juga sudah tahu bahwa anak didik kita itu dari lahir dia sudah punya bakatnya, dia sudah lahir dengan karakternya. Ya, jadi tugas kita tadi, apalagi kita di tahap SMA, kita menuntut sudah, kita menyambung yang dari bawah dari dasar. Itu kodrat alam. Anak lahir sudah dengan kodratnya, sudah ada bakat, minat, karakter dia dari lahir itu sudah ada. Secara alami dari dirinya. Yang berikut, kodrat zaman. Dalam proses pembelajaran seperti sekarang ini, saya pikir kita sebagai guru, saya dan juga rekan-rekan, dalam kelas otomatis kita tidak memberikan pembelajaran yang sama seperti tahun zamannya kita waktu kita SMA. Ya, tidak sama pasti. Karena zamannya kita itu HP belum, Google-nya juga belum oke, beda dengan sekarang. Jadi kita perlu untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, kita perlu untuk mengikuti perkembangan zaman supaya anak juga bisa siap menghadapi tantangan global ke depan. Karena pasti beberapa tahun lagi anak-anak kita sudah beda lagi. Mungkin sekarang tidak Google lagi, mungkin nanti tidak ada Google lagi, ada yang lain lagi. Seperti begitu. Dulu hanya bisa ceramah, sekarang sudah bisa kita pakai ada LCD-nya, ada bisa permainan gamesnya banyak, bisa pakai quizing, bisa teman-teman pakai games-games bodoh yang ada di banyak di dalam HP itu. Ya, itu tentang kodrat alam dan juga kodrat zaman. Baik, untuk mewujudkan itu semua, berarti di situ ada nilai dan peran kita sebagai guru. Ya, di situ ada nilai dan peran. Di sini yang pertama adalah nilai. Dalam diri kita sebagai guru ada 5 nilai. Ya, yang mana yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Mandiri. Ya, berarti kita bisa melakukan sendiri. Mandiri. Reflektif. Refleksi. Saya tidak tahu, jujur saya juga di dalam kelas terkadang saya tidak melakukan refleksi pembelajaran. Apakah saya mengajarinya anak-anak mengerti tidak? Dia senang tidak materi ini? Berapa persen yang dia serap? Itu perlu kita tahu itu karena lewat refleksi kan. Ya, atau kita memberikan angket atau ada pertanyaan lisannya bisa juga. Bagaimana paham tidak hari ini ya seperti refleksi, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan tadi di dalam pembelajaran. Yang berikutnya kolaboratif, apakah kita mampu bekerja sama dengan orang lain, dengan rekan-rekan yang lain? Mampu tidak kita bekerja sama, berkolaborasi? Inovatif, ada tidak ide-ide baru yang kita buat dalam pembelajaran kita? Atau tidak hal-hal kreatif yang kita tingkatkan pas kita masuk di dalam kelas? Apakah kita hanya ceramah saja atau diskusi saja sampai selesai? Ya, di situ inovatif, nilai guru inovatif. Yang berikutnya berpihak pada murid. Berpihak pada murid kembali lagi tadi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak heran kalau kita mengajar mungkin ada yang tidur atau mukanya itu cemberut, tidak jelas. Berarti itu ada yang, jadi itu nanti kita kembali lagi refleksi. Pembelajaran yang kita buat harus berpihak pada siswa kita, berpihak pada murid. Peran. Di sini ada 5 juga yang menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini saya hanya mau menyampaikan menjadi coach bagi guru lain. Saya pikir mungkin ada beberapa teman yang sudah bisa, kita sudah mampu kolaborasi, ya, kemudian menjadi coach bagi guru lain,
Kemudian yang terakhir adalah komunitas praktisi. Ini yang saya pikir nanti kita bersama memang sudah ada ya, rekan Ibu Desti dan timnya dalam suatu komunitas praktisi tentang kurma PMK, dan juga ada kemarin yang dari bahasa literasi komunitas literasi. Hanya mungkin ini harus kedepannya kita perlu konsisten dan juga melakukan lebih baik lagi dengan komunitas ini. Jadi kalau ada dua komunitas, tidak menutup kemungkinan teman-teman lain mau membentuk suatu komunitas lagi. Silakan, mungkin yang dari PS, dari rumpun IPS mau, ya kita berkolaborasi. Itu tentang peran guru berkaitan dengan komunitas praktisi. Baik, sekarang kita bicara tentang disiplin. Jadi materinya sama saja dengan rekan saya tadi. Saya duduk poin saja. Baik, disiplin positif, suatu pendekatan yang berfokus pada membangun hubungan positif, mengembangkan karakter dan mengajarkan tanggung jawab pada murid. Pendekatan yang berfokus pada membangun hubungan positif. Di situ kita mengembangkan karakter, juga kita mengajarkan tanggung jawab pada murid. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, disiplin positif apa yang mungkin kita sama-sama lihat yang sudah terrealisasi, yang sudah terlaksana di kelas atau di sekolah kita ini? Ya, silakan. Kalau di sekolah itu setiap pagi kita melaksanakan doa bersama di depan kantor siswa dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, setelah pulang sekolah wajib peserta didik atau siswa itu memberikan salam dengan mencium tangan, menjawab tangan dan mencium tangan dari setiap guru yang ada di sekolah tersebut. Hal yang baik. Oke. Baik, jadi ada beberapa disiplin positif yang sudah kita jalankan di sekolah, yaitu doa bersama, ya. Itu berarti iman dan takwa, nilai iman dan takwanya. Satu hal positif yang sudah kita lakukan. Kemudian bersalim, itu juga sudah kita lakukan. Ada lagi hal disiplin positif lainnya. Saya sudah mengantuk, jadi habis ini saya ice breaking. Ada lagi? Oke. Baik, tidak ada. Sebelum saya lanjut ke motivasi perilaku manusia, ini permainan tapi yang simpel saja. Bapak Ibu, tidak apa-apa sampai duduk. Sebenarnya tadi saya mau bikin tepuk rimba yang sudah ada di kelas saya, tapi tidak usah. Permainan saja, game saja. Karena sebetulnya kalau tepuk rimba ramai juga kita. Oke. Baik, permainannya sederhana saja. Jadi teman-teman menyebutkan nama buah. Permainannya begini. Jadi saya akan menyebutkan nama buah. Orang berikutnya akan menyebutkan nama buah berikutnya dari huruf akhir dari yang saya sampaikan. Bagaimana? Ya, jadi dimulai dari saya, kemudian menyebutkan nama buah dari huruf akhir dari buah, nama buah yang saya disebutkan dari orang pertama. Saya mulai dari saya, mangga, anggur, tidak boleh menyebut nama buah yang sama. Oke, lanjut ya. Rambutan, nanas, stroberi, bisa juga disebutkan dalam bahasa Melayu.
Oke, baik, saya lanjut. Ya, begitu dari nanti di kelas, kalau kita bikin games pasti rame Bapak Ibu. Pasti rame kalau kita bikin games di kelas. Pasti ada beberapa teman yang suruh buat. Apalagi kalau ice breaking. Sebenarnya tadi ya, kalau aku riba tadi lumayan juga. Seperti sebentar baru kita ini lanjut lagi. Baik, kembali ke hal berikut tentang motivasi perilaku manusia. Jadi di sini menurut Dian Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya bicara dalam konteks kita dalam kelas. Jadi ketika kita mengajar atau kita memberikan pembelajaran, mungkin ada siswa kita yang tidur misalnya ya, kemudian ada yang dia usir di belakang atau melamun, atau ada hal-hal unik lain yang dilakukan. Di situ ya, di situ kita perlu menggali, ya, kenapa anak itu melakukan hal itu, ya, kenapa sampai dia tidur, atau kenapa sampai mukanya berubah-ubah, ya, hal itu yang perlu kita gali. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa anak itu dia merasa tidak nyaman atau tidak bahagia. Mungkin anak tidak nyaman dalam pembelajaran yang kita buat. Berikut untuk mendapatkan imbalan. Ya, ada hal yang lain yang anak lakukan itu supaya dikasih hadiah. Saya tidak tahu ya, mungkin ada teman-teman kalau di kelas, siapa yang bisa jawab ini? Saya kasih ya. Ya, penghargaan di kelas ya, kita ambil yang kecil saja di dalam kelas, penghargaan atau imbalan yang kita berikan untuk anak. Jadi anak itu dia melakukan sesuatu karena termotivasi dengan imbalan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biasa memberikan anak itu, nanti anak akan motivasinya karena imbalan itu, imbalan yang dikasih. Berikutnya lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dari 3 hal ini, menurut teman-teman motivasi yang mana yang paling baik ya? Yang bagus untuk kita hidupkan motivasi perilakunya? Yang iya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi melakukan sesuatu dengan sudah ada tertanam nilai-nilai positif dari dalam diri itu. Jadi tanpa disuruh pun anak, karena itu sudah tertanam, jadi dia akan terus jalan dengan nilai positif itu. Tanpa harus guru memberikan dorongan harus begitu, tidak. Karena apa? Karena sudah ada dari dalam dirinya, sudah ada nilai untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai positif yang sudah ada dalam diri, nilai intrinsik tadi. Oke, kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi semua tindakan manusia itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Ada 5. Bertahan hidup. Tentu saja kita semua bertahan hidup, melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Yang berikut merasa diterima, ya, cinta dan kasih sayang. Yang berikutnya lagi freedom, ya, kebebasan, fun, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Ya. Ini saya hanya memberikan satu contoh di dalam kelas. Sebagai guru tentu siswa itu harus kita buat. Yang pertama tadi sudah benar teman-teman yang sampaikan bahwa pembelajaran yang menyenangkan, ya, kita harus mengkondisikan kondisi yang membuat anak itu dia merasa diterima, dicintai oleh gurunya. Jadi bukan sesama kita saja yang
cinta kasih sayang ini ya. Jadi dengan anak didik kita di dalam kelas, bukan hanya dengan kita sesama kita atau di keluarga kita. Ya, ya next saja. Ya. Berikut posisi kontrol. Ya, posisi kontrol merupakan proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi sudah ada gambaran sedikit. Saya mau tanya teman-teman, dalam pembelajaran yang teman-teman lakukan di kelas itu atau di sekolah ini, teman-teman itu memposisikan posisi yang mana yang sering teman-teman lakukan selama ini? Ada 5 posisi ya Bapak Ibu. Sebelum kita satu-satu, saya ini silakan diberhenti. 1, Posisi penghukum, 2, posisi pembuat rasa bersalah, dan 4. posisi pemantau. Ya, itu Ibu Resti. Berarti selama ini Ibu sering menggunakan posisi menghukum, membuat merasa bersalah, dan juga pemantau. Bagaimana dengan teman-teman yang sering teman-teman memposisikan diri? Itu ada di posisi mana teman-teman? Kalau saya posisi 1. Pak Freddy, posisi penghukum Pak. Berarti itu sering Pak lakukan. Ya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain? Sama dengan saya, posisi sama. Posisi ya, berarti lumayan ya kita memberikan posisi penghukum ini. Ada lagi? Sudah, oke. Kita lihat satu-satu dari kelima posisi ini. Ya, posisi 1 tadi posisi penghukum berarti ya menghardik, menunjuk-nunjuk, begini-begini, akan ditinggal. Bapak Ibu kalau kita sudah begini dan begini, nah, puncak anak-anaknya. Tinggal untuk pingsan ya. Nah, berkata dia membentak. Nah, saya pikir ya termasuk saya juga membentak anak. Ya, dampaknya, ya ada dampaknya Bapak Ibu. Anak itu tidak menutup kemungkinan dia akan membenci kita. Dia dendam itu. Apalagi ibu dan bapak sudah style begini, nah, sudah. Ya, dia tidak menyukai guru. Kalau dia sudah tidak suka gurunya, jangan harap pembelajaran dia suka juga. Ya, dia putar muka balik itu Bapak Ibu. Tapi ya itu namanya dilema dalam pembelajaran, karena terkadang penghukum itu juga bisa mendisiplinkan anak. Ya. Tidak selamanya hukum itu tidak Ya, itu sudah masuk dalam dilema. Seperti itu juga. Ya, karena kebanyakan rata-rata penghukum itu, kalau kita kasih hukuman itu efektif sekali anaknya. Efektif untuk mendisiplinkan anak. Padahal itu cara yang salah Bapak Ibu. Berikut posisi yang kedua, membuat merasa bersalah, itu saya juga termasuk di dalamnya. Suaranya itu lembut, tenang ya. Tapi kata-katanya itu, kata-katanya itu Bapak itu membawa anak itu rasa bersalah yang tinggi sekali. Di sini dampaknya ya membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan dia menarik diri dari lingkungan. Jadi titik kesalahan itu ada di siswa ya. Kita punya kalimat itu membuat siswa. Anda tahu tidak nanti sebentar itu Nana, kalau kau tidak begini itu ibu kepala sekolah ini bisa pecat itu bla 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 itu sudah itu sudah. Jadi anak itu sudah ini pasti gara-gara saya dan ibu ini dipecat. Rasa bersalahnya sudah ada di situ. Halus suaranya itu halus. Tapi rasa bersalah yang dikasih ke anak itu besar. Ya, membuat merasa bersalah. Berikutnya, ya posisi teman. Ini juga bagus sih sebenarnya Bapak Ibu. Posisi teman. Guru akan berbicara dengan suara ramah akrab. Tapi ada juga guru-guru yang bersenda gurau. Ya, untuk menghangatkan suasana.
berpikir untuk diri sendiri. Dia sudah mengharapkan Anda sebagai guru. Jadi dia punya ketergantungan kepada kita itu besar. Jadi dia tidak akan mandiri. Tenang saja, ada yang di sini, tenang saja. Ada Pak Fede sebentar aman. Dia punya ketergantungan ke kita itu besar. Akhirnya Anda kan tidak mandiri. Berharap, bergantung begitu terus, tidak ada nilai mandiri dalam diri. Itu posisi teman. Yang berikut, iya, posisi pemantau. Guru akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersekabur juga ya, boleh serius ataupun menggunakan suara tinggi. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi. Memantau itu, jadi kalau kita sudah memberikan hukuman, nanti kita pantau ya. Berarti di situ ada dampaknya. Murid akan menghitung konsekuensi tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan atau nilai positif yang dituju. Di sini sudah ada rasa mandirinya, tetapi tidak utuh, tidak semuanya. Tidak sepenuhnya siswa itu mandiri. Jadi bisa dibilang setengah saja, tidak utuh. Itu pemantau, posisi pemantau. Yang berikutnya terakhir adalah posisi manajer. Ya, dari di sini kita bersikap netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak juga terlalu bernada tinggi. Jadi ceritanya ini di tengah-tengah ya, imbang. Guru akan terus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid, kemudian membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu ketika kita berada di posisi sebagai seorang manajer. Di situ dampaknya, ada dampaknya. Murid mandiri, percaya diri, jadi dia dapat menyelesaikan masalahnya itu, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya, dan dia juga bisa mencari solusi dari kesalahan yang sudah dia buat tadi. Itu adalah posisi manajer. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk kita semua yang berperan sebagai seorang guru, posisi yang paling ideal untuk kita adalah kita menempatkan diri kita di posisi manajer. Posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Jadi di posisi ini kita dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada siswa. Jadi sebisa mungkin dan diusahakan, karena ini butuh perjuangan, dengan kebiasaan kita yang sudah penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, untuk merubah itu ke posisi manajer itu memang butuh usaha dan juga proses yang memang tidak gampang juga Bapak Ibu, tapi perlu perlahan untuk dicoba menempatkan diri di posisi manajer. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Baik, saya lanjut lagi. Ya, keyakinan kelas berikutnya. Keyakinan kelas ini saya mengapresiasi teman-teman guru yang sudah mengikuti di PMN, yang seperti Ibu Esi tadi, disiplin positif. Itu ada tentang keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas yang kita buat hendaknya bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali hal-hal potensi positif yang dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Jadi sudah disampaikan juga tadi sebelumnya, membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu kita mulai dari, kalau di kelas ya Bapak Ibu, ini saya ngomong di kelas langsung. Saya berharap habis ini pembelajaran nanti di Juni, ajaran teman-teman bisa mencoba membuat keyakinan kelas, karena saya secara pribadi saya sudah mencobanya dan itu sangat efektif dan sangat membantu. Ya. Yang pertama kita gali dulu aturan-aturan sekolah tadi, peraturan-peraturan sekolah. Ya.
Di situ setelah kita bikin suatu peraturan kelas, kita sudah menggali peraturan sekolah 1, 2, 3, 4, 5, oke. Setelah dapat peraturan sekolah, kita bikin rubah ke dalam kalimat positif tadi Bapak Ibu. Rubah ke kalimat positif. Setelah dapat dalam kalimat positifnya, kita bikin kesepakatan kelas. Sepakat ini. Jadi sepakat ini kita dengan siswa. Mulai gini, poin ini sepakat ya, sepakat ya. Setelah itu kita bikinlah dalam suatu keyakinan kelas yang nanti kita tempel ya, kita bikin poster, tempel, dan itu kita yakini bersama dan kita lakukan bersama. Begitu. Saya ambil contoh langsung kemarin saya di kelas 11 IPA Bapak Ibu, saya bikin kesepakatan kelas memang di pertengahan ya, setelah saya mempelajari modul ini. Jadi saran saya nanti teman-teman yang akan melakukan kesepakatan kelas, pas sekali waktunya di tahun ajaran baru sebelum masuk ke kelas, dari awal kita sudah bikin suatu kesepakatan kelas, dan itu nanti dijadikan suatu keyakinan kelas yang ditempel di dinding di dalam kelas. Nah, saya kemarin di 11 IPA itu salah satu kesepakatan kami adalah kesepakatan yang kami bikin adalah memeriksa catatan Ibu, memeriksa catatan setelah selesai pembelajaran. Saya tulis bersama siswa, tulis A, B, C ya. Bagaimana sepakat? Sepakat Ibu, oke, deal. Sudah. Pas saya masuk lagi pembelajaran berikutnya, percaya sumpah saya juga, wah sangat luar biasa, saya juga akhirnya, wah berarti ini benar-benar sangat bagus karena efeknya tidak ada satupun yang tidak membuat ringkasan Bapak Ibu. Semua di sebelah IPA, boleh tanya anak-anak, semuanya mereka punya ringkasan sendiri. Karena kami sudah sepakat tadi. Ada juga satu Ibu sebelum dan sesudah pembelajaran itu berdoa. Ya, jadinya dilatih anak-anak di awal, di akhir berdoa. Kan kami sudah sepakat. Berikut Ibu, teman-teman ketika membuat kesepakatan, teman-teman akan mendapatkan isi hati mereka itu keluar semua. Jadi waktu itu kemarin saya Ibu ingin ada game Ibu. Saya diminta seumur-umur memang benar saya juga tidak mau merefleksi game Ibu. Jadi Bapak Ibu, setiap saya masuk di sebelah IPA, saya selalu menyiapkan game. Selalu. Coba ditanya, coba IPA, saya buat sudah. Jadi sangat penting membuat suatu kesepakatan dan keyakinan untuk dijaga. Mereka akan mengikuti keyakinan yang sudah kita sepakat bersama. Bukan dari kita yang sudah dengan siswa bersama-sama. Jadi pas nanti untuk tahun ajaran baru Bapak Ibu di awal bisa buat suatu kesepakatan keyakinan, dan juga kesepakatan atau keyakinan ini bisa juga nanti suatu saat di review Bapak Ibu. Mungkin ada penambahan keluhan, bisa di review lagi, bisa. Seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah keyakinan bahwa setiap kali sudah masuk itu anaknya sudah secara dari kebiasaannya sudah terbentuk dari dalam dirinya, seperti berdoa sebelum dan sesudah. Ya, kalau itu sudah membudaya di dalam kelas ya sudah, berarti sudah menjadi suatu budaya yang sudah oke itu. Ya di review lagi, menambahkan keyakinan yang berikutnya lagi, bisa Bapak Ibu di review lagi. Tapi alangkah baiknya dilakukan di reviewnya itu pasti setelah berlangsung ya, setelah kita ini. Di awal itu kita buat memang kesepakatan. Ya. Dilihat dari aturan tadi, dibikin dalam kalimat positif, dibuat suatu kesepakatan, dan nilai-nilai yang diyakini dibikin dalam suatu keyakinan kelas, ditempel di dinding. Sudah dibaca setiap hari. Maka dia tahu sudah keyakinan apa-apa yang dia langgar. Yang nanti kalau dilanggar ya ada tadi nanti berikutnya segitiga restitusi seperti itu. Baik, tujuan penerapan ya.
komunikasi, dan mereka anak akan mengeluarkan pendapat mereka. Di situ kita beri kebebasan anak untuk berpendapat. Berikutnya, membiasakan budaya dan disiplin positif di dalam kelas. Oke. Bagaimana jika dia melanggar keyakinan yang sudah kita yakini bersama di dalam kelas? Untuk menghadapi siswa-siswa yang bermasalah atau melakukan kesalahan, Bapak Ibu, di sini kita melakukan suatu pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan memperkuatnya menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Di sini ada langkah-langkah untuk segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Maka kita buat dulu keyakinan tadi. Ya, kita lihat pertama sisi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat sisi menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang berikut, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, Bapak Ibu. Jangan mengkritik, apalagi kita sebagai guru membuli anak. Ketika anak sudah salah, kita tekan lagi dia, kita bully lagi dia. Tidak bisa. Mati mentalnya. Anak langsung mati mentalnya, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, jangan kita kritik, bawa dia ke pojok kritik, apalagi sampai membuli. Itu hal yang benar-benar tidak boleh kita sebagai guru lakukan. Berikut validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak datang terlambat, anak pasti punya alasan, Bapak Ibu. Sama seperti kita datang terlambat, kita pasti punya alasan. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan muridnya. Kita juga harus perlu mengenal dan tahu kebutuhan murid. Ini saya mau berbagi cara bagi teman-teman yang wali kelas ya, karena kemarin kebetulan ada rekan saya yang memaparkan programnya karena dia sebagai seorang wali kelas. Dia programnya itu dia namakan One Day One Student, itu untuk wali kelas. Ada program One Day One Student, dan saya waktu itu memberikan pertanyaan lanjutan kepada teman saya. Kebetulan kami duduknya berdampingan. Pak, maaf saya belum pernah program ini, jadi bisa Pak ceritakan bagaimana program ini One Day One Student. Dia bilang, Ibu, saya sebagai wali kelas dalam 1 minggu program saya itu saya jalankan untuk 3 siswa. One Day One Student. 1 hari, 1 minggu itu dia 3 orang. 3 orang murid, 3 orang siswa, itu dia belajar untuk memenuhi kebutuhan profil dari siswa itu. Dia data anaknya, semuanya dia tahu tentang siswanya. Dan hasilnya itu kemarin dia cerita ke saya itu, anak-anak wali itu tidak ada satupun yang bermasalah begini. Kenapa? Ketika ada ini, dia sudah tahu. Oh, anak wali saya itu begini-begini dia. Dia latar belakang ini. Kebutuhan yang dia butuh itu yang gini-gini. Dari rumah sampai di sekolah. Itu
adalah salah satu program wali kelas, One Day One Student. Jadi kita perlu mengenal dan mengakui kebutuhan siswa. Jadi ini tadi itu adalah salah satu program wali kelas ya. Tapi terlepas dari itu, kita sebagai guru juga kita perlu tahu anak punya kebutuhan. Kita perlu mengenal dan mengetahui kebutuhan murid itu sendiri. Yang berikutnya, pernyataan atau pertanyaan yang kita sampaikan dalam identifikasi masalah itu tidak dengan menghakimi atau memojokkan anaknya. Pada saat kita validasi tindakan yang salah, ya seperti tadi, yang tidak bisa kau ya tidak bisa sudah itu. Ya, kita harus memvalidasi dengan baik kesalahan yang sudah dibikin, yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Tidak dengan suara yang menghakimi atau nada yang menghakimi atau memojokkan anak. Ya, sisi menanyakan keyakinan. Terakhir, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan yang dianut di kelas sekolah atau di keluarga. Di sini saya mencantumkan keluarga. Mengapa Bapak Ibu? Kenapa perlu menghubungkan keyakinan dengan keyakinan yang dianut di keluarga? Mungkin ada teman-teman yang bisa. Kenapa kita perlu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan yang ada di keluarga? Ya Pak. Karena segala sesuatu yang diperoleh oleh anak tersebut itu berawal bermula dari keluarga, dari lingkungan keluarga. Iya, bagus sekali. Benar sekali Pak. Karena pendidikan yang pertama itu memang ada di dalam keluarga Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Benar sekali Bapak Ibu. Sepakat ya Ibu. Pendidikan pertama itu yang datangnya dari rumah. Tujuannya adalah untuk membantu anak memahami perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas sekolah atau keluarga. Jadi di situ keyakinan yang sudah kita sepakati tadi, di situ sudah. Di sini kita menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anak. Sisi menanyakan keyakinan alat yang ampuh untuk membantu anak-anak belajar dari kesalahan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Kira-kira kesalahan ini apa yang akan Anda buat untuk perbaikan dari kesalahan yang sudah dilakukan ini? Coba ditanyakan ke anak. Solusi apa yang dia pikirkan? Oh, nanti saya tidak bolos lagi Ibu, saya akan disiplin waktu Ibu. Menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar ya? Bolos tadi, disiplin waktu. Berikut, dengan menerapkan pendekatan ini dengan sabar dan penuh kasih sayang, dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan karakter yang kuat dan menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah anak itu lakukan. Ya, di sini yang terakhir seperti itu kita memiliki peranan penting dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui penerapan tadi berbagai konsep dari disiplin positif, motivasi, posisi kontrol dan juga keyakinan sekolah dan segitiga restitusi. Jadi dengan menerapkan konsep-konsep ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, di mana murid itu dia akan merasa, anak-anak kita itu akan merasa aman, dihargai dan termotivasi untuk belajar dan berkembang. Nah hal ini ya kembali lagi sejalan dengan filosofi Bapak Kiai Hajar Dewantara dan juga sejalan dengan nilai dan peran kita sebagai guru yang bertujuan untuk menciptakan anak didik yang berkarakter dan juga berkualitas. Ya, ini hanya tambahan hal terakhir yang saya sebenarnya dengan beliau tadi ini hanya merupakan suatu
saran mungkin, karena melihat bahwa keterlibatan orang tua ini adalah, saya tidak tahu teman-teman ya, tapi ini adalah saya pribadi, bahwa di sekolah kita menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas atau sekolah itu kita berkolaborasi, perlu kita melakukan kolaborasi dengan orang tua agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sini kita saja. Jadi misalnya tadi bersalin yang sudah kita buat Bapak Ibu, tidak tahu ya nanti di rumahnya itu dia bersalin tidak, kan kita tidak tahu. Atau dia yang simpel saja menyapa, sapa, selamat siang. Sebelum masuk ke ruangan atau ke rumah, selamat siang, selamat pagi dan seterusnya. Tidak tahu di rumah kebiasaan positif itu dia buat atau tidak, bukan kita tidak tahu. Jadi untuk mengembangkan nilai-nilai positif ini, selain kita berkolaborasi di sini kita dengan siswa, dengan rekan-rekan, dengan pimpinan, kita juga perlu berkolaborasi, bikin kolaborasi dengan orang tua bersama-sama supaya meningkatkan budaya positif ini yang sudah ada di sekolah, yang sudah kita bikin beberapa hal tadi, atau mungkin nanti di depannya ada banyak hal positif yang bisa kita kembangkan. Itu bisa juga menjadi suatu kebiasaan di rumah mereka juga untuk menumbuhkan karakter anak. Jadi ketika anak berada di lingkungan manapun Bapak Ibu, saya berhayalnya begini kemarin ya, kita sudah bersalin di sekolah, pulang di rumah, anaknya masuk ke rumah, dia bersalin dengan orang tuanya, kemudian dia bertemu dengan siapa saja orang yang lebih tua atau kita, di mana saja kita bertemu, bisa di gereja, itu dia sudah bersalin juga. Berarti itu karakter yang tumbuh itu sudah bagus sekali. Di mana saja dia berada sudah ada karakter itu di dalam diri. Jadi ini perlu hal-hal yang positif ini tentu saja perlu kolaborasi kita semua, warga sekolah. Tidak hanya kita guru saja atau pimpinan saja, murid saja, orang tua tidak bisa. Harus kita semua bekerja sama supaya bisa menciptakan budaya positif di sekolah konteks besarnya dan di dalam kelas, khususnya untuk kita Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran. Ya, ini ada sepakat kata saja. Mari kita jadikan budaya positif ini nyata, budaya positif tiada henti kita sebarkan di hati setiap siswa, di tiap sudut ruangan sekolah kita, tempat budaya positif bersemayam. Sekian dan terima kasih. Atas waktu dan kesempatan materi hari ini ya, baik dari Ibu Risti maupun dari Bu Risna tadi. Kalau dari saya, yang pada tempat pertama saya patut mengapresiasi karena memang materi yang didapat pada hari ini betul-betul sangat membangkitkan semangat sekaligus sebagai wadah perenungan ya kalau bagi saya untuk bagaimana kedepannya kita mendidik anak-anak di sekolah ya. Terutama bagaimana kita membudayakan ya atau menghidupkan budaya positif di sekolah, karena tentu saja kurang tahu lagi kalau dari teman-teman, tetapi kalau dari saya sendiri memang selama ini ya bagi saya jauh dari kata budaya positif itu diterapkan secara maksimal. Tadi dari beberapa poin yang disebutkan itu, terutama posisi kontrol itu, saya lebih cenderung memilih poin yang pertama sebagai penghukum, padahal itu adalah tindakan yang tidak tepat. Maka dari itu dengan materi hari ini bagi saya itu sangat luar biasa pengetahuan baru, sehingga mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti hal ini bisa diterapkan. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih.
yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang hari ini telah memberikan satu peneguhan bagi kita semua, baik sebagai guru dan juga sebagai tenaga pengajar. Dua hal besar yang perlu yang saya dapatkan tadi dari materi yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama itu sesuatu yang bernilai positif yang biasa kita lakukan itu berasal dari niat dan usaha. Jadi ketika ada usaha berarti sudah ada niat di dalamnya. Tetapi kalau hanya niat belum tentu ada usaha. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ada beberapa perilaku tadi yang penghukum. Kalau selama ini mungkin penghukum mungkin semua kita. Tetapi yang kita lupa selama ini, kita sebagai pendidik juga kadang-kadang melihat siswa itu sebagai lawan. Nah, terima kasih tadi di materi ini kita harus melihat siswa itu sebagai teman juga. Karena ketika kita mengajak siswa itu melihat mereka sebagai teman, mereka dengan sendirinya akan menceritakan unek-unek mereka. Ya. Mungkin saja ada hal-hal tertentu yang mereka tidak bisa sampaikan secara langsung, tetapi dengan menganggap mereka sebagai teman, mereka dengan sendirinya akan mengeluarkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka akan terapkan di kemudian hari. Yang kedua, yang ketiga, yang berkaitan dengan ini berkaitan dengan kritik dan saran. Ya, yang paling penting ketika kita memberikan kritikan, kita juga harus menawarkan solusi. Ya. Jangan kita juga hanya tahu mengkritik, tetapi kita tidak memberikan solusi, itu juga berat bagi kita. Jadi yang terakhir tadi itu ada kata manajer. Ya. Bagaimana kita memposisikan siswa itu sebagai teman dan kita memposisikan diri juga sebagai bukan sebagai apa juga, tapi sebagai mitra juga, sebagai supaya mereka juga jangan takut dengan kita. Jadi ini tambahan lagi dari saya. Ya, mungkin kedepannya itu ini tambahan dari saya saja. Tiga hal dari saya ini tambahan: olah hati, olah budi, dengan olahraga. Saya rasa 3 hal itu penting juga untuk kita terapkan ke depannya. Jangan hanya olahraga saja, tetapi olah hati juga, bagaimana kita mengontrol emosi kita selain olah budi. Jadi dari saya 3 hal tadi itu perlu kita laksanakan ke depannya supaya jangan berat sebelah, hanya kelihatannya itu hanya olahraga saja. Karena itu nyata, tetapi 2 hal lainnya itu kita lupa. Jadi dari saya itu saja, terima kasih banyak.